Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Dr. Andus Eri Suliarso selaku dosen pengampu mata kuliah Data Analitik serta rekan-rekan mahasiswa yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Lydia Elizabeth Manurung dengan NIM 2205520042. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan hasil pekerjaan saya mengenai klasifikasi data nyata dan komunikasi ilmiah yang membahas tentang breast cancer detection. Lebih spesifiknya, saya beri judul mendeteksi kanker payudara dengan machine learning, akurasi tinggi dengan logistic regression, dan KNN. Baik, kita akan masuk ke pendahuluannya terlebih dahulu. Kanker payudara adalah salah satu penyakit mematikan yang paling umum menyerang wanita di seluruh dunia. Namun, peluang kesembuhan bisa meningkat drastis jika kanker ini terdeteksi sejak dini. Disinilah teknologi berperan, khususnya machine learning, alat cerdas yang bisa membantu dokter membuat diagnosis yang lebih cepat dan akurat. Dalam proyek ini, saya menerapkan dua algoritma machine learning untuk mengklasifikasikan tumor payudara, yaitu ada logistic regression dan k-nearest neighbors atau KNN. Tujuannya adalah membedakan antara tumor jinak atau benign dan ganas atau malign berdasarkan data medis pasien. Ada 35 rumus, termasuk beberapa rumus yang tidak sengaja terduplikat ketika saya mengolahnya. Yang pertama itu ada rumus import library. Kemudian yang kedua itu ada load data dan menampilkan beberapa baris dengan hasil seperti ini. Kemudian rumus yang ketiga dan hasilnya itu untuk struktur dataset. Untuk penjelasannya akan saya berikan di akhir nanti. Nah, di sini ada penjelasan kolom-kolomnya. Kemudian di sini ada rumus kelima juga. Tadi yang keempat tadi terlewat. Kemudian yang keenam untuk konversi tipe data. Kemudian yang ketujuh untuk memverifikasi hasil pembersihan dan konversi data. Kemudian yang kedelapan ada encoding label. Nah, di sini dia sudah mengakses kolom kelas, yaitu kolom label atau target dari dataset. Di dataset kanker payudara ini, kolom ini berisi nilai 2 atau 4 dengan arti yang kedua itu benign atau jinak dan yang keempat itu malign atau ganas. Nah, di sini diubah. Jadi yang kedua itu menjadi 0 atau benign, kemudian yang keempat itu menjadi 1 atau malign. Kenapa ini penting untuk machine learning? Nah, algoritma klasifikasi seperti logistic regression, SVM, dan random forest biasanya bekerja dengan label dalam format numerik biner, yaitu 0 dan 1. Ini juga membantu saat menghitung metrik evaluasi seperti precision, recall, F1 score, karena 1 biasanya ditafsirkan sebagai positif. Ini ada rumus 9 dan hasilnya. Nah, di sini yang 444 pasien, ini artinya 444 pasien memiliki tumor jinak. Berarti kelas 0, kemudian ada 239 pasien memiliki tumor ganas, masuk di kelas 1. Distribusi kelas tidak seimbang sempurna, tapi masih tergolong wajar. Jumlah data jinak lebih banyak dibandingkan ganas, yaitu 65% versus 35%. Kemudian ada rumus 10 dan hasilnya eksplorasi statistik. Sini ada penjelasannya juga. Kemudian rumus 11 dan hasilnya digunakan untuk cek data kosong atau missing values. Lalu ada rumus 12 juga untuk memastikan bahwa semua kolom memiliki tipe data yang benar. Lalu ada rumus 13 dan hasilnya. Nah, ini terjadi duplikasi ya teman-teman ketika saya mengolah datanya di Kaggle. Nah, untuk rumus selanjutnya ada rumus 15 untuk mengecek tipe objek. Kemudian ada rumus ke-16 dan hasilnya. Rumus 17 untuk menentukan fitur X. Kemudian ada rumus 18. Ini rumus 19. Ini dipercepat saja ya teman-teman. Nah, kita lihat di rumus 28. Kodenya ini untuk digunakan mengevaluasi performa model klasifikasi, dalam hal ini model k-nearest neighbors atau KNN yang sudah dibuat sebelumnya. Hasil dan interpretasi singkat itu di sini ada tulisan akurasi. Akurasinya sebesar 95,12%. Model berhasil mengklasifikasikan 95% data uji dengan benar. Kemudian di sini juga didapat 130 jinak itu terdeteksi benar atau true negatif. Kemudian 65 ganas terdeteksi benar, true positif, 3 jinak ini salah dikira ganas, false positif, kemudian ada 7 ganas tidak terdeteksi false negatif. Nah, ini perlu menjadi perhatian, paling berbahaya.
Dan di sini ada classification reportnya untuk kelas 1 atau ganas. Precisionnya 96% dari prediksi ganas benar-benar ganas. Dan recall, model menangkap 90% dari semua kasus ganas. F1 score 93% gabungan presisi dan sensitif, model cukup seimbang. Nah, di sini ada rumus 29 dan hasilnya itu hiperparameter tunning untuk logistic regression. Tujuannya mencari nilai terbaik untuk parameter C pada model logistic regression menggunakan cross validation. Lalu ada rumus 30 dan hasilnya ini untuk cek distribusi kelas pada data latih. Ini terduplikat ya teman-teman, sehingga double. Kemudian ada rumus ke-32 dan hasilnya melatih model logistic regression dengan parameter optimal. Kemudian 33, prediksi dengan model logistic regression. Nah, fungsinya menggunakan model logistic regression yang sudah dilatih sebelumnya untuk memprediksi kelas, yaitu 0 sama dengan jinak, 1 sama dengan ganas pada data uji, X test mean. Hasilnya seperti ini, nilai-nilai berupa 0 atau 1 sesuai dengan klasifikasi. Kemudian ada rumus ke-34 dan hasilnya, itu mengukur akurasi logistic regression. Tetapi akurasi belum cukup untuk mengevaluasi model klasifikasi medis. Kita tetap perlu lihat recall dan precision, terutama untuk kelas 1 atau ganas. Kemudian rumusnya terakhir ada 35. Fungsinya ini untuk membuat heatmap atau visualisasi berwarna seperti ini. Misalnya. Nah, hasil gambarnya ini itu prediksi jinak atau 0 itu asli jinak ada 130, kemudian asli ganas itu ada 6, kemudian prediksi ganas asli jinaknya ada 2, kemudian asli ganasnya itu ada 66. Nah, ini yang perlu menjadi perhatian. Oh maaf, yang ini yang menjadi perhatian. Nah, yang ini menjadi perhatian. Kemudian interpretasi ringkasnya, nah ini perlu diperhatikan yang 6 ganas tidak terdeteksi atau false negatif. Di sini ada penjelasan secara ringkasnya juga. Nah, untuk total data awalnya itu ada 699 baris. Kemudian setelah pembersihan ada 683 baris. Pra-pemrosesan data atau data cleaning dan feature engineering. Langkah-langkah pra-pemrosesan mencakup membersihkan nilai tidak valid. Kemudian ada konversi dan tipe data. Kemudian kita menghapus fitur tidak penting, lalu melakukan pemisahan fitur dan label. Kemudian melakukan split data ke train dan test. Lalu ada visualisasi data. Beberapa visualisasi dilakukan untuk eksplorasi. Distribusi label diagnosis jinak ada 444. Tadi seperti di rumus ke-9 itu ada ganas 239. Kemudian statistik ringkasan itu semua fitur punya rentang 1-10 dan distribusi cenderung skewed atau banyak nilai rendah. Itu ada di rumus 10. Kemudian ada proses klasifikasi. Itu melakukan normalisasi imputasi, kemudian model 1 KNN atau K nearest neighbors. Nah, itu ada di rumus 26 tadi. Kemudian ada juga recall class 1 yang sebesar 90% itu di rumus 28. Kemudian model 2 logistic regression. Kemudian melakukan evaluasi model. Nah, dengan algoritma K nearest neighbors dan logistic regression. Untuk akurasinya masing-masing 95,12%, 96,10%, dan recall masing-masing 90% dan 92%. Kemudian false negatif 7 kasus dan 6 kasus. Insight dan yang terakhir ada insight dan kesimpulan. Nah, di sini kita melihat logistic regression unggul dalam hal akurasi dan sensitivitas terhadap kanker. Dataset telah dibersihkan dengan baik sehingga model sederhana pun dapat bekerja optimal. Kemudian dengan proses data yang tepat dan pemilihan model yang sesuai, machine learning bisa menjadi alat bantu diagnosis yang efektif dan akurat. Kedepan, model dapat ditingkatkan dengan feature selection otomatis. Kemudian ada penambahan algoritma seperti SVM atau random forest. Kemudian yang terakhir ada validasi dengan data klinis asli. Baik, sampai di sini presentasi saya mengenai penerapan machine learning dalam klasifikasi kanker payudara. Melalui pemanfaatan algoritma seperti K nearest neighbors dan logistic regression, kita dapat melihat bahwa teknologi mampu membantu proses diagnosis menjadi lebih cepat dan akurat. Meskipun masih ada kekurangan, hasil yang dicapai sudah cukup menjanjikan untuk tahap awal dan bisa dikembangkan lebih lanjut ke masa depan. Terima kasih banyak atas perhatian dan waktunya untuk menyimak presentasi ini hingga akhir. Saya juga mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian kata atau pengetahuan yang masih belum sempurna. Saya sangat terbuka untuk masukan dan diskusi lebih lanjut. Sebagai penutup, izinkan saya menyampaikan salam secara universal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu.